Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 3 juga dibahas mengenai multidisiplin dan interdisiplin, di mana menurut KKNI di Indonesia untuk tingkat magister atau level 8 ya, level 8 di atasnya profesi, itu sudah tidak lagi monodisiplin sebagaimana level 6 ya di strata 1 atau S1. Level 7 itu adalah level profesi dan level 8 itu adalah level magister atau S2, dan harus ada yang disebut dengan multidisiplin dan interdisiplin. Nah, multidisiplin itu kalau bisa saya gambarkan itu seperti salad ya. Jadi di situ itu ada beberapa bahan, tetapi tidak dicampur aduk. Jadi bahan-bahan itu tetap pada bentuknya masing-masing dan rasanya masing-masing. Cuman dia berada di satu mangkok, disatukan dalam satu mangkok gitu ya, dan menjadi satu hal, yaitu salad. Tetapi rasanya itu berbeda-beda gitu. Ada buah-buah yang dimasukkan di sana itu. Ada mangga, ada tomat, ada apa gitu, semuanya punya rasa masing-masing dan tidak dicampur aduk. Itu multidisiplin. Artinya penelitiannya menggunakan beberapa disiplin ilmu yang berbeda, tetapi tidak dicampur aduk. Tetap hanya itu sebagai beberapa kacamata lensa pandangan teoritis yang berbeda-beda gitu. Nah, berbeda dengan interdisiplin. Interdisiplin itu di mana disiplin yang berbeda, ilmu yang berbeda itu dicampur aduk menjadi satu seperti jus gitu ya. Jadi buah-buah yang dimasukkan di sana itu asalnya memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Itu lalu kemudian di jus menjadi satu ya. Atau jus mix begitu, campuran. Nah, contohnya misalnya dalam multidisiplin ya, misalnya ketika kita meneliti mengenai fenomena cadar di kampus misalnya. Nah, di situ ada beberapa disiplin ilmu yang digunakan untuk meneropong fenomena ini. Pertama adalah teori fikih, bagaimana hukumnya. Kemudian bagaimana dari sisi ilmu sosiologi, ada sosiologi identitas ya, dan psikologi. Nah, ini juga ilmu yang berbeda gitu ya dari fikih tadi, dan kemudian juga ke beberapa bidang ilmu ini tidak disatukan atau tidak dicampur aduk. Itu dibiarkan dalam disiplinnya masing-masing, hanya untuk kemudian meneropong dari sisi yang berbeda gitu ya. Dari sisi hukumnya menggunakan teori fikih, dari sisi interaksinya menggunakan sosiologi identitas, dan dari persepsinya menggunakan psikologi. Itu masing-masing sendiri-sendiri. Berbeda dengan penelitian interdisiplin ya. Misalnya kita meneliti mengenai efikasi diri dalam menghafal Al-Quran. Di situ ada teori self efficacy ya dari Bandura misalnya, self efficacy, efikasi diri atau kepercayaan diri terhadap kemampuan dirinya dalam menghafalkan. Lalu kemudian ada konsep yang lain atau teori yang lain dengan rasa yang lain sebenarnya, yaitu tazkiyatun nafas ya dari Al-Ghazali misalnya. Nah, di dalam Ihya mengenai adabul muta'allim ya. Nah, itu lalu disatukan, di blender jadi menjadi satu, dicampur aduk itu menjadi satu, dan menjadi satu teori yang berbeda gitu, yang asalnya ada rasa self efficacy dari Bandura dan ada rasa tazkiyatun nafas dari Imam Al-Ghazali, lalu menjadi efikasi spiritual. Nah, kedua hal ini itu harus mewarnai dari penelitian tingkat magister ya. Jadi tidak boleh kemudian hanya satu disiplin saja, mono disiplin ya, seperti S1. Itu salah satu perbedaan dari level 6 dengan level 8 di magister. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.